Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aida Happy Family YouTube channel, saluran edukasi, hiburan dan informasi. Topik kita kali ini adalah tentang 3 sikap yang harus dijauhi. Selamat menikmati. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, siapa yang pada pagi harinya mengeluh kesulitan hidup, maka dia sama dengan mengeluhkan Tuhannya. Siapa yang pada pagi harinya bersedih karena urusan dunia, maka dia pada pagi hari itu telah membenci ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang merendahkan diri pada orang kaya karena kagum pada kekayaannya, sungguh telah hilang 2/3 dari agamanya atau ketaatannya. Mengeluh pada orang lain atas nasib buruk yang menimpa termasuk pertanda tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak diperkenankan mengeluh kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengeluh kepadanya diperbolehkan karena itu merupakan bentuk doa. Disebutkan dalam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku ajarkan beberapa kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika menyeberangi laut bersama Bani Israel? Para sahabat menjawab, tentu mau, wahai Rasulullah. Beliau berkata, ucapkanlah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya, ya Allah, segala puji hanya bagimu dan hanya kepadamu kami mengadu. Engkaulah zat yang paling berhak dimintai pertolongan. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi, maha agung. Al-A'mashi berkata, sejak aku mendengar doa tersebut dari saudara kandungku Al-Asadi Al-Kufi yang menerimanya dari Abdullah bin Mas'ud, aku tidak pernah meninggalkannya. Dia juga berkata, aku pernah bermimpi. Di dalam mimpi itu aku didatangi seseorang. Dia berkata, wahai Sulaiman, tambahkanlah pada doa tersebut kalimat berikut ini. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi. Yang artinya, kami mohon pertolongan kepadamu dari segala bencana, kerusakan yang menimpa, dan kami memohon kepadamu kebaikan dalam segala urusan.
Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi menyatakan bahwa orang yang sedih karena urusan dunia berarti dia marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak ridho atas ketetapannya dan tidak sabar atas cobaan yang diterima. Dia tidak beriman kepada takdirnya, karena setiap kejadian di dunia ini sesungguhnya berdasarkan qada dan qadar, berdasarkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam aturan syariat, pemuliaan terhadap orang itu harus berdasarkan kebaikan akhlak dan keilmuannya, bukan karena harta yang dimilikinya. Orang yang memuliakan harta di atas segalanya berarti dia telah menghinakan ilmu dan akhlak yang mulia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah pernah mengatakan dalam nasihatnya, seluruh sikap dan tingkah laku seorang mukmin itu haruslah mencerminkan 3 hal, yakni menaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, atau menerima ketetapan Allah. Sesederhana apapun sikap dan tingkah lakunya, minimal mencerminkan 1 dari 3 hal tersebut. Oleh sebab itu, hati harus selalu dijaga untuk menetapi 3 hal tersebut. Menasihati diri sendiri untuk menjalankannya, serta mengarahkan seluruh anggota tubuh dalam segala sikap dan tingkahnya ke dalam 3 hal tersebut. Menaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan menerima ketetapan Allah. Berikutnya adalah 3 kebahagiaan yang tidak dapat dicapai dengan 3 perkara. Abu Bakar As-Siddiq berkata, ada 3 hal yang tidak dapat tercapai dengan 3 hal. Kaya tidak dapat dicapai dengan khayalan. Keremajaan tidak dapat dicapai dengan bersemir. Sehat tidak dapat dicapai dengan obat-obatan semata. Kaya itu tidak dapat dicapai dengan khayalan dan berandai-andai, tetapi karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Keremajaan tidak dapat dikembalikan dengan menyemir uban atau upaya lainnya. Begitu pula dengan sehat atau sembuh. Itu tidak bisa diraih hanya dengan obat, karena pada hakikatnya sehat dan sembuh itu berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 tanda pekerti yang baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pertama, sikap sayang terhadap sesama manusia adalah separuh kecerdasan. Yang kedua, pertanyaan yang baik adalah separuh ilmu. Yang ketiga, manajemen yang baik adalah separuh penghidupan. Sebagaimana pula diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersikap lemah lembut kepada manusia merupakan sedekah. Sikap lemah lembut baik berupa perkataan maupun perbuatan akan dibalas dengan pahala yang setara dengan pahala sedekah. Adapun di antara sikap lemah lembut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau tidak pernah mencela makanan, tidak pernah membentak pelayanan, tidak pernah membentak pelayan atau khadim atau pembantu, dan tidak pula memukul perempuan.
Dan berikutnya adalah 3 cara agar dicintai. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, pertama, siapa yang meninggalkan kesenangan dunia, dia akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, siapa yang menghindari dosa-dosa, dia akan dicintai para malaikat. Yang ketiga, siapa yang menyingkirkan sifat tamak terhadap milik umat Islam, dia akan dicintai oleh mereka. Maksud meninggalkan kesenangan dunia adalah mengurangi kemewahan makan dan minum, serta menghindari pujian. Orang yang bersikap demikian akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dia jauh dari sifat riya dan sombong. Orang yang menghindari dosa akan dicintai malaikat, karena dengan begitu ia tidak membuat para malaikat sibuk mencatat amal yang buruk. Sementara itu, orang yang menyingkirkan sifat ingin memiliki harta yang dimiliki orang lain atau tamak akan dicintai semua orang, karena dia tidak menjadi beban fikiran orang lain. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kekhilafan di sana sini. Diambil dari kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga video ini membawa manfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.